Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yang mana terdiri dari yang pertama ada Alkidri Nozewan, dan yang kedua ada saya sendiri, yaitu Faras Nadilah Kesuma. Hari ini kami akan membahas mengenai pajak internasional. Transaksi lintas batas negara dan konsep dasar pemajakan. Transaksi lintas batas negara sendiri adalah transaksi antar pihak yang berasal dari dua negara yang ada dalam dua ruang lingkup internasional. Transaksi lintas batas itu sendiri memiliki cakupan, yaitu yang pertama ada capital exporting countries, yang mana merupakan negara-negara maju yang membutuhkan pasar lain sebagai kegiatan ekspansi pasar dan modal yang dimilikinya. Yang kedua ada capital importing countries, yang mana merupakan negara-negara berkembang yang mengalami kekurangan modal sehingga memerlukan modal dari luar untuk mendorong kegiatan ekonomi di dalam negeri. Konsep dasar pemajakan sendiri, yaitu transaksi lintas batas, memiliki konsekuensi pajak internasional. Dalam aktivitas perdagangan dan investasi, tentunya baik nasional maupun internasional, yang dapat menimbulkan penghasilan, maka negara akan memungut pajak. Dan pajak internasional sendiri memiliki arti menurut Fakta Sturnavenda dalam buku resmi ini. Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai persetujuan penghinaan pajak berganda atau yang biasa disebut P3B, dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan konvensi Wina. Dan menurut Rahman Sumitra dalam mengenai azas perpajakan sendiri, itu terdiri dari 3, yaitu azas domisili, yang mana berdasarkan azas domisili subjek pajak itu dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak tersebut berdomisil. Umumnya negara ini menerapkan prinsip worldwide income, yaitu penghasilan akan dikenakan pajak di negara domisil, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia termasuk negara yang menggunakan azas domisili. Yang kedua ada azas sumber, yang mana berdasarkan azas sumber pajak ini dikenakan berdasarkan tempat sumber penghasilan berasal. Dan yang ketiga ada azas kewarganegaraan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan. Setiap kebijakan perpajakan baik pada aspek domestik maupun internasional, tujuannya yang paling dominan adalah mengumpulkan penerimaan atau dana untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. Sehubung dengan arus penghasilan, yaitu transaksi internasional, kebijakan pajak diandalkan agar dapat memperoleh penerimaan pajak dari penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh WPDN atau wajib pajak dalam negeri, dan penghasilan domestik yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri menurut ASMI. Juridical versus economic double taxation, yang mana ini merupakan pengenaan pajak berganda atau double taxation sama merugikan wajib pajak. Karena wajib pajak dikenakan pajak 2 kali atas satu penghasilan yang sama. Nah, double taxation atau pengenaan pajak berganda ini memiliki 2 jenis atau memiliki 2 kondisi. Yang pertama itu juridical double taxation, yang mana pemajakan atas penghasilan yang sama oleh 2 negara yang berbeda. Nah, timbulnya juridical double taxation ini karena jurisdiksi yang berbeda. Yang kedua ada economic double taxation, di mana pemajakan atas penghasilan yang sama yang diperoleh oleh 2 subjek pajak yang berbeda. Economic double taxation timbul karena pengenaan pajak pada tingkatan yang berbeda. Selanjutnya ada sumber hukum perpajakan internasional. Sumber-sumber hukum pajak internasional itu terdiri dari yang pertama ada asas-asas yang terdapat dalam hukum antar negara. Yang kedua ada peraturan-peraturan unilateral atau yang sepihak dari setiap negara yang tidak ditunjuk pada negara lain, seperti pencegahan pengenaan pajak berganda. Yang ketiga ada traktat-traktat dengan negara lain. Nah, fungsinya traktat ini yang pertama untuk menghindarkan pajak berganda. Yang kedua untuk mengatur pelakuan fiskal terhadap negara lain. Yang ketiga untuk mengatur mengenai pemecahan laba di dalam suatu perusahaan atau seseorang yang mempunyai cabang-cabang sumber-sumber di negara asing. Lalu selanjutnya untuk saling memberi bantuan dalam pengenaan pemungutan termasuk usaha pemberantas penyelundupan pajak. Dan yang terakhir untuk menetapkan tarif-tarif dulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu materi konflik, karakterisasi penghasilan dalam P3B dan cara mengatasinya. Next slide. Pengenaan pajak berganda secara internasional pada dasarnya merupakan akibat dari perbedaan prinsip-prinsip perpajakan yang dianut setiap negara
Perbedaan prinsip tersebut mengakibatkan konflik yurisdiksi atau kewenangan untuk mengatur antara satu negara dengan negara lainnya. Biasanya, pengenaan pajak berganda disebabkan oleh 3 jenis konflik yurisdiksi. Yang pertama itu ada konflik karena asas domisili dengan asas sumber. Yang kedua ada konflik karena perbedaan definisi penduduk. Dan yang ketiga ada perbedaan definisi tentang sumber penghasilan. Next. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. P3B ini adalah perjanjian antara dua negara yang dibuat dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak penghasilan berganda atas orang yang sama berkenaan dengan penghasilan yang sama. P3B merupakan kompromi yang disepakati dalam hal pembagian hak pemajakan oleh dua negara yang mengadakan persetujuan, sehingga masing-masing negara tidak melaksanakan sepenuhnya hak pemajakan berdasarkan undang-undang domestiknya. P3B ini atau Tax Treaty memerlukan prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure yang disingkat MAP. Dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak dan Otoritas Pajak Negara atau yurisdiksi mitra P3B. Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak melalui Direktur Jenderal Pajak, Otoritas Pajak Negara Mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B dalam batas waktu pelaksanaan MAP. Saat ini terdapat 70 mitra M3B yang bekerjasama dengan Indonesia. Next. Dalam hal melaksanakan MAP, menghasilkan persetujuan bersama setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan, tetapi tidak diajukan banding atau wajib pajak mengajukan banding, tetapi dicabut. Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan atas surat keputusan keberatan sesuai dengan ketentuan apabila pelaksanaan MAP dilakukan bersamaan dengan proses banding dan sampai dengan putusan banding diucapkan pelaksanaan MAP belum menghasilkan persetujuan bersama. Direktur Jenderal Pajak menghentikan MAP dalam hal pelaksanaan MAP tidak menghasilkan persetujuan bersama. Berlaku surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Next. Selanjutnya ada materi konsep anti-tax avoidance dalam perpajakan internasional. Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah atau loophole ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Next. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tax avoidance. Yang pertama itu ada James Kessler, memberikan pengertian tax avoidance sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang. Yang kedua ada Justice Reddy dalam kasus McDowell dan Co versus CTO di Amerika, merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Next. Yang ketiga ada Ronen Phelan pada tahun 2008 menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut. Yang pertama ada wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Yang kedua ada wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dideklar dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Dan yang terakhir ada wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. Next. Selanjutnya, penghindaran pajak yang diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki tujuan usaha yang baik, dan yang kedua bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Yang ketiga sesuai dengan spirit dan intention of parliament, dan yang terakhir ada tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Baiklah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.